Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan muhasabah kita kali ini, kita akan bersama-sama melakukan telaah, refleksi terhadap pentingnya ketahanan keluarga. Pemirsa, sekarang kita lihat gambar ini. Betapa bahwa mereka sejak usia anak-anak, mereka bukan hanya berkenalan, bahkan mereka sudah pengguna narkoba. Dalam sangat banyak studi keilmuan tentang detoksifikasi, ternyata tidak pernah bisa membersihkan, bersih sama sekali dari pengaruh itu, terutama kepada kerusakan otak. Sementara banyak di antara korban-korban ini sejujurnya bukan dari keluarga kaya. Sebagian justru mereka dari keluarga yang kurang mampu. Mungkin awalnya mereka diberi, tapi kemudian mereka diminta menjajakan. Dan akhirnya kemudian mereka merangkap sebagai pengguna. Kita bisa membayangkan, jikalau kemudian konstruksi dan organ-organ tubuh kita sudah mulai terganggu oleh persoalan-persoalan narkoba, maka yang terganggu juga adalah produktivitas kita. Maka yang terganggu juga adalah proses penghambaan kita kepada Sang Kholik. Karena sangat mungkin ketika badan kita sudah tidak seproduktif seperti semula, maka yang terjadi adalah kurang bersyukurnya kita kepada yang semua sudah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita semuanya, keturunan kita semuanya dijauhkan dari kemungkinan penyalahgunaan atau apapun yang terkait dengan obat-obat terlarang ini. Mari kita lihat kembali. Kita kemudian bisa melakukan refleksi bersama. Bagaimana gambar ini, seorang bocah terinfeksi HIV/AIDS. Pasti bukan karena bocah ini yang melakukan sesuatu, tapi barangkali ketika terjadi proses kehamilan, janin ini sudah berada pada janin di mana sang ibu sudah terinfeksi HIV/AIDS. Kita bisa melihat data-data terakhir, sebagian besar infeksi HIV/AIDS adalah karena perilaku seks bebas. Betapa Allah menempatkan perkawinan kembali menjadi bagian pintu masuk manusia supaya bermartabat. Perkawinan kembali menjadi pintu masuk supaya manusia bisa sehat, bisa selamat, bisa aman. Nah, ketika kemudian terjadi pelintasan batas itu, mungkin mereka di dalam proses pernikahan yang sah. Tetapi mungkin ada di antara mereka yang ternyata tidak menjaga bahwa pernikahan itu mestinya juga menjadi bagian dari perikatan yang kuat, mitsaqan ghalidho. Maka terjadilah kasus-kasus seperti gambar ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Jangan sampai ada yang terinfeksi virus seperti ini. Karena virus ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat destruktif, terutama kembali pada produktivitas, fungsi-fungsi kemanusiaan kita, terutama pada bidang ekonomi, dan sangat mungkin pada bidang sosial, dan pasti akan menjadi bagian dari yang tidak terhindarkan pada kehidupan-kehidupan yang terkait dengan aspek spiritualitas kita. Karena kekhawatiran saya adalah ketika kemudian kita merasa badan ini sudah tidak lagi sesehat seperti yang dulu, khawatirnya adalah syukurnya kita kepada Sang Kholik menjadi berkurang. Pemirsa, mari kita lihat aneka ria narkoba yang dikenal di negeri ini, dan itu makin hari makin berkembang, makin hari makin banyak varian-varian baru,
Maka tugas kita bersama menjaga seluruh kerabat, keluarga, dan seluruh elemen di negeri ini supaya mereka bisa menjaga diri masing-masing, bahkan memagari lingkungan kita masing-masing. Lalu kita melihat bahwa persoalan seks bebas ini juga menjadi sesuatu yang menyatu. Bahkan pernah ada sebuah seminar yang saya hadir. Subhanallah, panitia itu menyiapkan sebuah seminar judulnya Free Sex, Drugs, Why Not? Pemirsa, subhanallah, seks bebas, narkotika, kenapa tidak? Yang mestinya dibalik, free sex, drug, say no. Tapi itulah kehidupan kita saat ini. Pemirsa, kita berhenti sejenak, insya Allah kita akan jumpa lagi. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, jikalau tadi kita bersama-sama melakukan muhasabah bagaimana membangun ketahanan keluarga, ada problematika di lingkungan kita saat ini, ada persoalan narkotika, ada persoalan infeksi HIV/AIDS, ada persoalan seks bebas, lalu kemudian kita melihat ada juga persoalan pornografi. Pro kontra terhadap batasan pornografi biarlah tetap berjalan. Tetapi paling tidak saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memagari diri kita. Karena kalau ada implikasi dari setiap proses yang berjalan, kita tentu berharap bahwa implikasi itu tidak jatuh ke diri kita, tapi juga kita berharap bahwa implikasi itu juga tidak jatuh kepada orang-orang lain yang juga tidak melakukannya. Ada data 83,7% anak SD kelas 4 sampai dengan kelas 5 yang diteliti oleh Yayasan Buah Hati. 83,7% ternyata sudah kecanduan pornografi. Pemirsa, kalau sudah kecanduan, step berikutnya adalah mereka akan melaksanakan. Kalau ini anak kelas 4 dan kelas 5 SD, kita bisa mengukur kemungkinan umurnya adalah umur 10, umur 11 tahun. Bagaimana kemudian kita berharap bahwa generasi yang kita bangun adalah generasi yang berkualitas. Lalu kemudian kita pun seringkali mengumandangkan generasi yang kita siapkan adalah generasi yang punya keimanan dan punya ketakwaan. Karena memang itu juga ada di undang-undang tentang sistem pendidikan nasional kita. Undang-undang Sisdiknasnya sudah bagus. Kementerian Agama pun juga setiap maghrib mengajak masyarakat gemar mengaji. Tapi kemudian di lapangan kita melihat bahwa pengaruh dari berbagai lingkaran-lingkaran sosial, lingkaran-lingkaran pergaulan dan seterusnya, kita melihat akhirnya kemudian bagaimana tingginya perceraian di Indonesia saat ini. Kenapa keluarga itu sampai cerai? Tentu karena ada kerentanan yang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi, kerentanan yang sudah tidak bisa ditahan lagi, dan angkanya makin hari ternyata makin memprihatinkan. Kasus 2013, ternyata perceraian itu tertinggi diakibatkan karena faktor cemburu. Kenapa ada cemburu? Karena tidak ada saling kepercayaan, tidak ada mutual trust yang satu dengan yang lain. Inilah pentingnya di antara seluruh anggota keluarga, terutama suami dan istri, bagaimana mereka membangun kesepahaman. Jadi kalau ada mutual understanding yang satu dengan yang lain saling memahami, lalu kemudian ada mutual trust satu dengan yang lain saling percaya, maka akan ada mutual respect satu dengan yang lain saling menghormati. Jadi saling memahami yang satu dengan yang lain, saling mempercayai yang satu dengan yang lain, akhirnya kemudian saling menghormati yang satu dengan yang lain. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, di dalam kasus 2013 persoalan ini ternyata persoalan paling dominan yang menjadi penyebab perceraian. Yang kedua,
ternyata adalah persoalan ekonomi. Dan yang ketiga adalah disharmoni. Tetapi agak memprihatinkan juga, ternyata persoalan perbedaan afiliasi politik juga menjadi pemicu 5 besar di dalam terjadinya perceraian di negeri ini. Yang juga harus kita jadikan refleksi bersama adalah bahwa ternyata jumlah yang melakukan gugat cerai, berarti perceraian yang dilakukan gugatannya oleh perempuan, ini makin hari makin tinggi. Bahkan di sangat banyak kota bisa mencapai rata-rata 70%. Kenapa perempuan melakukan gugat cerai? Ayolah bersama kita melakukan refleksi antara suami dan istri, antara perempuan dan laki-laki. Ayo kembali kita ingat bahwa proses perikatan kita adalah proses perikatan ingin melanjutkan peradaban kehidupan kemanusiaan. Kita ingin bersama-sama membangun keluarga yang penuh kebahagiaan, keluarga yang penuh ketenangan, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Itulah bahasa yang oleh Al-Quran disebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa, kita akan berhenti sejenak. InsyaAllah kita akan kembali lagi. Pemirsa Jahati rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa sangat memprihatinkan. Ternyata gugat cerai itu rata-rata 59-70%. Apa yang sebetulnya menjadi faktor sehingga angka gugat cerai perempuan cenderung mengalami peningkatan? Ada hal mungkin yang kita bisa lakukan telaah bersama-sama. Arus globalisasi. Apa yang sebetulnya ikut mempengaruhi kemungkinan perempuan sampai melakukan gugat cerai? Yang pertama adalah mungkin memang masyarakat ini makin rasional dan makin kritis. Jikalau pada awal pertemuan di antara calon suami dan calon istri, mereka dipertemukan karena mereka segaris keturunan atau mereka sama-sama dari terah yang sama, ada proses rasionalisasi, ada proses yang makin kritis. Itu terjadi di sangat banyak lini. Mari kita lihat bahwa proses adaptasi, atau mungkin kita menyebut ada dinamika yang kemudian membutuhkan titik-titik pertemuan. Itulah yang kita sebut equilibrium dinamik. Karena beda jam, beda hari, beda minggu, beda bulan, sangat mungkin dinamika yang mempengaruhi berbeda. Ada saatnya pengusaha lalu bisnisnya sukses. Ada saatnya pejabat lalu mendapatkan posisi strategis. Tapi ada saatnya mungkin dia harus pensiun. Maka proses rasionalisasi dan proses mengkritisi tidak bisa selesai di situ. Harus dilihat kembali bahwa pada diri suami dan diri sang istri masing-masing memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban yang saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi. Berikutnya adalah kenapa ada kecenderungan gugat cerai yang dilakukan perempuan meningkat. Ada sinyalemen kemungkinan ini karena arus globalisasi yang pengaruhnya luar biasa. Antara lain adalah materialisme dan hedonisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak kalangan masyarakat yang menilai orang-orang tertentu, komunitas tertentu, yang dinilai ternyata adalah materinya, yang dinilai ternyata adalah duitnya, yang dinilai ternyata adalah hartanya. Bahkan mungkin ada majelis taklim yang begitu eksklusif. Bahkan di majelis taklim itu niatnya mengkaji kajian-kajian keagamaan, tapi mungkin yang hadir di situ betul-betul terseleksi. Karena apa? Yang diseleksi dilihatlah tasnya apa mereknya, sepatunya apa mereknya, dan seterusnya dan seterusnya. Niat
melakukan kajian tetap adalah niat yang mulia. Tetapi bahwa kemudian ketika eksklusivitas dibangun atas nama hartanya, atas nama materinya, ini yang menjadikan habluminan nas kita seolah-olah tersekat-sekat. Ketika kemudian masuk di dalam keluarga, maka hubungan suami istri pun ternyata bisa terganggu karena persoalan ini. Hedonisme juga seperti itu. Mana yang dia merasa senang, dia lakukan itu. Ternyata di rumah dia merasa bahwa kesenangannya tidak sebesar ketika mungkin dia berada di rumah orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa hal yang terkait dengan kemungkinan arus globalisasi yang mempengaruhi tingginya gugat cerai, saya rasa menjadi PR yang tidak sederhana. Tidak hanya menjadi PR majelis taklim, tidak hanya menjadi PR para guru-guru kita, tidak hanya menjadi PR Kementerian Agama, tapi juga menjadi PR MUI, menjadi PR elemen di setiap kalangan, di setiap eselon dan setiap level masyarakat. Karena tingginya perceraian itu tidak melihat status sosial ekonominya, tidak melihat status pendidikannya, dan tidak melihat status darah biru atau darah merah dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, ada doa yang mudah-mudahan kita semua sebetulnya sudah memunajatkan. Tetapi jikalau belum, di surah Al-Furqan ayat 74, doa itu sebaiknya kita kumandangkan, kita munajatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bersama-sama kita akan munajatkan doa ini di setiap kesempatan pada sholat misalnya, sholat malam misalnya, kita munajatkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, keturunan kami, keluarga kami semua, mereka selalu menyenangkan hati ketika kami bersama-sama mereka. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikan kami keluarga yang barokah. Ya Allah, berikan kami rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Ya Allah, berikan kami umur panjang, sehat, manfaat dan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.